indah suara si kakak tua, tinggal sejenak di pucuk merah. Dengan salam keagamaan pembuka kata, berharap kegiatan lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, kekuatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di gedung serbaguna SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Salawat beriring salam kita hadirkan selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 4 Tanjung Pinang yang kali ini diwakili oleh Wakil Bagian Kurikulum Bapak Rianda Putra Eskom. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Yang berbahagia Bapak Ibu calon guru penggerak yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Program Keahlian Pengurus Komunitas Belajar SMK Negeri 4 Tanjung Pinang serta Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha selaku anggota Komunitas Belajar SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Izinkan saya berdiri di sini untuk memimpin kegiatan kita pada hari ini agar terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam acara diseminasi calon guru penggerak SMK Negeri 4 Tanjung Pinang tahun 2024. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat tak terasa hari dah sejak. Mari kita gaungkan suara semangat di bulan kemerdekaan Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Rika Devi Triana, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bagian Kurikulum kepada Bapak Rianda Putra Eskom, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
workshop ya. Ini aksi nyata atau diseminasi budaya positif dari teman-teman calon guru penggerak di SMK Negeri Patan itu. Kemudian salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri Patan Pimpinan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Program Kalian, yang kami hormati dan berbahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan juga panitia, pembawa acara dan seterusnya. Izinkan kami Bapak Ibu, hari ini seyogyanya memang akan diisi oleh Ibu Kepala Sekolah kita, tetapi karena ada undangan untuk ikuti upacara di gedung daerah, maka kegiatan ini diwakilkan oleh kami. Jadi pesan beliau kemarin kepada kami berharap banyak, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk di calon guru penggerak ini bisa terus mendapatkan perhatian sesungguhnya untuk ke sekolah. Artinya dengan banyaknya calon guru penggerak di sekolah kita, maka secara tidak langsung akan meningkatkan level standar sekolah kita tentunya, dan ini akan berimbas kepada kita guru maupun kepada siswa peserta didik kita. Dan besar harapan kami Bapak Ibu calon guru penggerak, semoga semua modulnya nanti bisa selesai dan bisa lulus sebagai guru penggerak, dan nanti bisa menjadi pembangkit semangat lah untuk di sekolah, dan juga bisa mengimbaskan kepada kami. Siapa tahu nanti kami bisa punya kesempatan untuk mengikuti guru penggerak pula di angkatan berikutnya. Nah, jadi harapan kami dari pihak sekolah, mudah-mudahan niat baik kita untuk kemajuan sekolah bisa terlaksana. Apalagi ini judulnya sangat bagus, budaya positif untuk di sekolah itu banyak sekali yang bisa kita gali sebenarnya Bapak Ibu, mulai dari diri kita sebagai guru maupun nanti kepada peserta didik kita. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Pak Amirul Mukminin selaku fasilitator. Mudah-mudahan Pak Amir bisa memberikan banyak sumbangsi dan juga masukan untuk kemajuan pembelajaran kita di sekolah. Itu saja mungkin kata sambutan dari kami. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan motivasi dan semangat baru untuk kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depannya kami harap Bapak Ibu calon guru penggerak jangan segan-seganlah untuk memberikan informasi. Kalau ada memang ilmu-ilmu baru yang perlu disampaikan ke kami, sampaikanlah. Karena kami juga ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang belum mungkin kami dapatkan. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kata sambutan berikutnya dari guru penggerak senior kepada Bapak Amirul Mukminin SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam dan bahagia. Yang saya hormati Kepala
5 calon guru penggerak. C-nya itu nggak kalah Bapak Ibu. Palingan bulan 12 nanti C itu sudah hilang 2 GP. Amin. Saya berharap itu dengan dapat predikat yang sama. Nah, apa keuntungannya bagi sekolah ini? Di Dapodi, saya nggak tahu di mana posisinya. Tapi ketika satuan pendidikan itu tidak ada guru penggerak, ada satu poin yang akan sulit untuk mencapai hijau. Yang paling tinggi kuning ya, kuning atau merah. Dan alhamdulillah kita sudah punya itu, dan sebentar lagi juga akan bertambah. Dari 1 nanti akan tambah 5 orang guru penggerak lagi. Kemudian nanti bulan Desember dan Januari itu sudah lulus, C-nya itu sudah hilang, tinggal menunggu. Bapak Ibu yang berbahagia, guru penggerak itu adalah satu program pemerintah. Program pemerintah kalau dulu ini memang perlu didukung karena pemerintah mengumpulkan dana yang cukup besar untuk program ini, dengan tujuan yang sangat luar biasa. Secara khusus memang guru penggerak itu nanti diharapkan menjadi role model di satuan pendidikannya dengan motto bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, bergerak itu artinya seorang guru penggerak, calon guru penggerak saja itu sudah punya semangat yang luar biasa untuk masuk duduk di panggung guru penggerak itu bukan gampang. Ya. Kalau dulu kami ya, pada saat angkatan 5 jadi pengajar praktik itu dari 200 lolos 79, lolos 27, lolos 5. Akhirnya 5 ya. Begitu. Sangat ketat. Jadi artinya perlu perjuangan, dan alhamdulillah ya rekan-rekan kita 5 orang bisa mencapai itu, dan tentu juga ini akan menularkan kepada rekan-rekan. Kemudian yang kedua, bergerak. Artinya seorang guru penggerak dan mulai sudah punya inisiatif untuk berbagi. Nah, pada hari ini Bapak Ibu ini terprogram dulu ya. Terprogram dulu calon guru penggerak harus mendesiminasikan aksi nyata ya, budaya positif ya kepada satuan pendidikan guru-guru yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu ini perlu didukung. Saya iri sekali ya. Ini didukung luar biasa, difasilitasi luar biasa. Karena memang ini hal yang penting yang akan disampaikan kepada. Dan tentu ini yang kita berharap ya, kita mendapatkan banyak pemahaman dari praktik baik yang akan disampaikan oleh rekan-rekan JDP. Nah itu. Nah, kalau kemarin mungkin sudah berbagi juga ya di modul 1.2 ya, visi dan prakarsa perubahan. Bagaimana seorang guru penggerak ya mengajak kita bagaimana membuat visi seorang guru, bagaimana membuat program untuk mencapai visi melalui prakarsa perubahan. Nah ini bukan hanya sekedar begitu, karena ada metode yang harus dipelajari terlebih dahulu ya, sebagai guru penggerak, sehingga ketika nanti mereka menjadi pemimpin pada satuan pembelajaran, maka untuk membuat prakarsa perubahan dan visi sekolah itu tidaklah sulit bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, Bapak Ibu ini sangat tepat sekali nih, calon guru penggerak ya, untuk menggerakkan komunitas. Karena sebagai role model juga salah satunya, selain daripada menjadi pemimpin pembelajaran bagi satuan pendidikan, juga ya, punya peran yang sangat penting adalah menggerakkan komunitas. Maka di sekolah kita ini tak salah juga. Komunitas besar SMK ini 2 diantaranya ya semuanya lah ya adalah guru calon. Karena itu salah satu yang menjadi tugas ke depan. Bagaimana menggerakkan komunitas belajar secara mikro dan juga secara makro di satuan pendidikan. Nah tentu ya sebagaimana harapan dari sekolah tadi ya, kita sama-sama belajar banyak dan bukan berarti pula CGP ini serba tahu tidak ya, tapi melalui program ini mereka diberikan pengalaman ya, salah satunya adalah diantaranya nanti ada kegiatan PPK.
Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi di CGP itu memang kalau kita lihat mungkin kegiatan mereka biasa-biasa saja, tetapi ada satu program yang mereka harus lakukan. Mereka belajar mulai dari diri, ya, kemudian berinteraksi dengan pengajar praktik, fasilitator, instruktur, mengisi demonstrasi kontekstual, aksi nyata, apa lagi? Jadi elaborasi pemahaman dan sebagainya, sampai nanti didesiminasikan juga di kelompok mereka melalui lokakarya. Jadi kita bangga karena mereka sangat mendapatkan. Nah, salah satu kegiatannya hari ini tujuannya adalah untuk memberikan bagi CGP-nya ya, akan mendapatkan pengalaman bagaimana mendesiminasikan budaya positif modul 1.4. Jadi 1.4 ini kan ada 5 pokok penting ya. Teori kontrol, budaya teori kontrol, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan keyakinan. Nah, ini nanti Bapak Ibu sama-sama kita dengarkan pemahaman. Jadi nanti sama-sama berbagi juga, karena CGP ini juga mungkin Bapak Ibu sudah punya juga praktik-praktik baik, sudah melaksanakan sebagaimana mestinya dan sudah juga berjalan baik. Mungkin kita mendapatkan penguatan lebih ya. Itu ya nanti sama-sama. Nah, kepada rekan-rekan yang lain ya, yang masih terutama yang muda-muda, kemudian yang sudah 50 tahun ke atas, dia berjalan ya, mudah-mudahan di angkatan 12 ini nanti akan dibuka untuk semua, karena banyaknya masukan bahwa yang kami yang sudah 50 ini rasanya pingin juga, maka itu diajukan melalui proses kalau sampai 2 tahun itu, dan di tahun angkatan 12 ini ditambah. Karena di angkatan ini kemungkinan ada 50.000 se-Indonesia calon penggerak yang akan direkrut ya, mungkin pembukaannya mulai di akhiran Agustus atau di bulan September. Ya, banyak kuotanya banyak ya. Jadi harapan saya semua kita ikutlah ya, yang punya kesempatan, karena kita nggak tahu, khawatirnya ini angkatan terakhir ya, angkatan terakhir. Apakah angkatan 12 itu dibuka? Kan kemarin ada juga konsep yang seperti itu dengan perubahan struktur di pemerintahan ya. Dan ternyata ya pada saat ini setelah dibuka perekrutan calon pengajar praktik untuk 136 kabupaten. Artinya ya angkatan 12 itu insya Allah untuk CGP pasti akan dibuka, karena pengajar praktiknya sudah direkrut. Karena sisa dari pengajar praktik yang ada tidak akan mencukupi untuk di angkatan 12 ya, ya. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan yang lain ya, bisa biar semakin banyak guru penggerak di sekolah itu, harapannya sekolah kita semakin ya, kita semakin berbagi. Karena guru penggerak ini kan seyogyanya diberdayakan, bukan dimanfaatkan tidak, tapi diberdayakan. Ya, jadi semakin banyak kita semakin banyak yang bisa kita berdayakan dan akan membawa perubahan yang baik bagi satuan pendidikan. Harapannya memang baik. Bapak Ibu ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu calon guru penggerak akan 11 kota Tanjung Pinang khusus dari SMK 4 telah menyediakan program ini ya, dengan baik, dan kepada kami semua. Dan terima kasih juga kepada pihak ya, sebagai senior nih katanya. Terima kasih juga kepada sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan ini untuk kita semua dan rekan-rekan semua. Semoga kita termotivasi untuk mengambil pelajaran apa yang disampaikan, dan juga bagaimana semangat calon guru penggerak. Jangan Bapak Ibu capek, jangan lihat capeknya mereka, nggak capek. Walaupun seberapa banyak ya, tapi seberapa banyak yang sudah diprogramkan ini ya, tugas-tugas itu nggak terasa capek kalau kita sudah masuk ke program. Kalau kita bisa tanya, mungkin Pak Rudi tidur jam 11, 12, jam 1, 2 ini sudah biasa itu sekarang ya, gitu ya. Tapi tidak terasa ya, dengan semangat kebersamaan kolaborasi itu nggak terasa. Capeknya kapan? Setelah tiba-tiba. Tapi enggak ya, nanti kita capek, kita ketemu lagi melalui lokakarya, kita ya semangat lagi, happy lagi ya. Nanti mungkin mudah juga sebuah jalan-jalan.
Baik, Bapak Ibu itu saja. Terima kasih sekali lagi. Yang mohon maaf kalau saya dapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Manis-manis si jambu merah, rasa asam si buah marisa, tundukkan kepala seraya berserah, berharap ridho yang maha kuasa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arizal Akbar ST, disilakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambung ke acara berikutnya yaitu perkenalan calon guru penggerak SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Yang pertama yaitu Bapak Rudianto SPD MPDT. Kemudian sebagai fasilitatornya ada Bapak Dedi Susanto SPD dengan pengajar praktik Ibu Reni Putri Ramadhani SPD. Selanjutnya dengan fasilitator Bapak Peggy Jasnil SPD, pengajar praktik Ibu Laili Hidayati SPD, dan calon guru penggerak Ibu Zuliani Manurung SSI. Berikutnya dengan fasilitator Bapak Peggy Jasnil SPD, pengajar praktik Ibu Laili Hidayati SPD, dan calon guru penggerak Bapak Baitur Rahman Isman SPD. Dengan fasilitator Bapak Joko Prasetyo SPD MBA dan pengajar praktik Ibu Rini Nasir SPD, calon guru penggerak Ibu Indrawati Esko. Yang terakhir dengan fasilitator Bapak Sumadi SPD dan pengajar praktik Ibu Nora Susanti Batubara SPD, calon guru penggerak Ibu Riri Yulianti Sofia SPD. Sudah, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada calon guru penggerak dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Silakan kembali. Acara selanjutnya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Indrawati Esko. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Lili sudah menjelaskan panjang lebar tentang disiplin positif. Nah, di sini saya akan memberi seperti apa sih contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi itu. Ini kita masuk ke teori motivasi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Betul Bu Neni bacanya? Diane Gossen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi sudah dijelaskan juga. Untuk menghindari ketidaknyamanan, siswa datang tepat waktu. Jadi bukan dari kesadarannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang
melakukan kayak datang tepat waktu, mengumpulkan juga tepat waktu hanya untuk mendapat penghargaan atau pujian dari gurunya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan nanti. Dari ketiga motivasi ini, motivasi yang ketiga lah yang akan kita harapkan kepada siswa kita bisa diterapkan. Nah, di sini saya ada satu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling berpengaruh dari perilaku murid kita di sekolah? Nomor satu. Kenapa kira-kira Bu Bolo? Dari sisi pengamatan saya ya, tanpa saya menilai ya. Jadi yang saya amati, mereka itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kebutuhan ya. Maksudnya ini mereka supaya motivasinya bagus, jangan anak contohnya. Nah, kebetulannya PNP ini untuk saya itu yang saya terus begini yang dicontohkan Bu Bolo, ya harus beginilah saya terus. Terima kasih Bu Bolo. Mungkin ada Bapak yang lain yang mau menanggapi, apakah kira-kira murid kita masih ada di posisi 1 atau 2 atau sudah 3? Ya, Bu Anu. Coba Bu Anu jelaskan. Boleh kasih minyak ke Bu Anu, Bu Bolo. Kasih minyak ke Bu Anu. Kenapa Bu Anu memikir kalau murid kita sudah berada di posisi ketiga? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya ya, nanti yang lain dengan ini. Nah, di pelajaran saya khususnya PKN itu saya menekankan kepada etika tata krama dan akhlak. Nah, tiap aturan ataupun etika yang pengen saya rujuk itu berpoin. Jadi dari nilai di PKN itu momennya berpoin. Contoh misalnya, jika hari ini mereka tidak pegang HP ketika saya lagi fokus mengajar, maka semua anak akan mendapatkan poin 10. Dan kemudian ketika mereka mengerjakan tugas dengan konten, dapat poin lagi 10. Dan rata-rata, ini menurut saya ya, rata-rata menurut saya, anak-anak sudah mulai pada tingkat level yang lanjut. Artinya lanjut, mereka memang menginginkan sesuatu yang sudah posisi bahwa, oh iya, kalau seandainya saya berbuat A, maka penghargaan dari buah itu akan di level A. Ya, jadi kalau saya itu, mereka itu berkonsensinya kepada saya itu, menurut saya sejajar gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya memberikan, ketika saya berikan positifnya yang menghargai mereka, mereka akan berposisi menghargai saya sebagai gurunya. Itu menurut saya. Mohon maaf kalau salah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang salah Bu Anu. Mungkin yang dimaksud Bu Anu tadi, ketika Bu Anu memberi asuhan ya pada anak, kalau tidak ada yang memegang HP, maka akan mendapatkan poin. Di sini seandainya Bu Anu tidak menentukan poin, apakah anak-anak akan tetap melakukan itu? Jika anak-anak tetap melakukan itu, maka dia sudah berada di posisi ketiga. Tapi kalau dia begitu tidak ada poin, dia tidak akan melakukannya, tapi dia berada di posisi kedua. Nah, Bapak Ibu, sampai sini sudah paham ya? Kita lanjut.
Jadi di sini ada tujuan dari disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Wiwi tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang terpercaya. Semoga dengan penerapan disiplin positif nantinya siswa kita dapat mengadopsi motivasi yang ketiga ini. Di sini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasil pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Mungkin di sini saya minta pendapatnya atas penerapan disiplin Bapak Ibu guru yang sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid. Ya, di sini sebagai contoh yang sudah kami lakukan adalah disiplin untuk membersihkan labor setelah belajar praktek. Ya, ini saya terapkan pada siswa kelas 12 TKJ Industri sekarang. Dulunya saya mengajarnya kelas 11 TKJ Industri dan alhamdulillah berlanjut 12 TKJ Industri. Ini benar-benar mereka sudah tahu setiap mereka selesai melaksanakan praktek di labor, mereka harus membersihkannya. Ketika itu mereka di jam terakhir atau sampai jam pulang, itu mereka tahu mereka harus menyapu dan mengepel lantai. Tapi kalau mereka selesai belajarnya itu di jam pertengahan, itu mereka cukup dengan menyapu lantainya saja tanpa mengepel karena akan ada kelas yang masuk. Nah, itu sudah dilakukan secara alamiah mereka. Tanpa kita suruh pun mereka sudah tahu untuk melakukan itu, karena mereka juga sudah menikmati kenyamanannya belajar di dalam kelas yang bersih seperti itu. Jadi memang sudah dari diri merekanya. Bahkan mereka mungkin juga dari arahan wali kelasnya juga, itu ruangannya juga harus wangi dan terasa nyaman, sehingga mereka benar-benar menikmati saat berada di dalam ruangan itu tanpa kita perintahkan setiap hari atau dikasih hukuman. Bahkan nggak pernah rasanya mengasih hukuman karena mereka tidak membersihkan gitu. Kira-kira seperti itu yang telah kami terapkan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ayu itu sudah menyadarkan siswanya untuk membersihkan kelas tanpa harus disuruh. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita tadinya memberi hukuman atau penghargaan, mungkin kedepannya mulai kita hilangkan. Karena penyebabnya ada di bawah gue. Bisa menyakitkan, murid menjadi takut, murid tidak nyaman seperti yang Bu Ayu tadi jelaskan. Kemudian murid hanya terpaksa saja melakukannya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu lebih ke tidak efektif karena kita tidak bisa melihat setiap siswa
mungkin siswa ini punya pengetahuan yang sama atau keterampilan yang sama dengan temannya, tapi temannya yang dapat penghargaan, dia enggak. Nah, disitulah ketidakefektifnya. Yang kedua itu merusak hubungan. Jadi ada rasa iri antara teman. Saya juga bisa Bu seperti itu, tapi kenapa saya nggak dapat pujian? Gitulah kira-kira. Jadi kita hanya merampas hak menghargai diri siswa. Di sini ada konsep dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Restitusi nanti akan dijelaskan oleh Bu Zuliani. Konsekuensi itu lebih menguatkan jangka panjang, murid lebih menghormati peraturan, sedangkan restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati diri dan orang lain, serta bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini saya ada pertanyaan. Bapak Ibu cukup menjawab hukuman atau konsekuensi. Ini penjelasannya. Hukuman tindakan yang diberikan sebagai balasan atau pelanggaran aturan atau norma yang berlaku. Sedangkan konsekuensi akibat alami yang timbul sebagai hasil dari tindakan yang dilakukannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat ya. Ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena dia disuruh lari keliling lapangan di pelajaran PJOK. Ya, sesuai dengan mata pelajaran. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sebentar Bu Indrawati, kembali ke slide yang berikutnya. Yang sebelumnya. Kembali ke yang sebelumnya. Enggak, saya melihat kalimatnya saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Memang pelajarannya PJOK, tapi kan apakah materinya saat itu lari? Gitu. Tidak begitu Bu Ayu, karena PJOK itu boleh, itu kan hanya 2 kali lapangan kan, 2 kali putaran kan, jadi itu dianggap sebagai pemanasan. Nah, dianggap. Ya, pemanasan. Karena tapi kalau mata pelajaran lain yang melakukan itu menjadi hukuman. Enggak boleh Pak. Enggak boleh. Oke. Kita lanjut lagi ya Pak Ibu. Nah, kalau ini karena terlambat ke sekolah. Hukuman ini. Ini juga termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Karena dia di situ menulis saya tidak akan terlambat lagi. Supaya dia mengingat-ingat kalau ini adalah keterlambatan dia. Mudah-mudahan ini keterlambatan saya yang terakhir. Yang tidak akan mengingat lagi. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini sebaliknya dari tadi. Ini baru hukuman. Lanjut lagi. Ya. Karena tidak sesuai tadi. Tidak ada hubungannya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Terakhir ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat
untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, terakhir. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Oke Bapak Ibu, terima kasih itu saja dari saya.